Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nedaleru. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan renungan hari ini, edisi 16 September 2022, Jumat, Pekan Biasa ke-24, peringatan wajib Santo Cornelius Paus dan Santo Cyprianus, disusun dan dibawakan oleh Frater Jack Mio SPD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Menjadi Saluran Berkat bagi Semua Orang. Injil hari ini mengisahkan tentang perjalanan Yesus yang berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa untuk mewartakan kabar sukacita. Alasan mengapa Yesus mau melakukan perjalanan dari kota ke kota dan dari desa ke desa yang sungguh melelahkan dan meletihkan ini, yakni Yesus mengharapkan agar kabar sukacita atau kerajaan Allah harus disebarluaskan dan digaungkan. Kabar baik itu milik semua orang. Inilah misi utama Yesus, memberi dan membawa keselamatan bagi semua orang. Dalam karya pewartaan misi utama Yesus, tampak pula kehadiran para murid. Selain para murid, ada juga sejumlah orang yang kemudian disebut para murid. Bisa dibayangkan ketika Yesus berkeliling mewartakan kabar keselamatan, ada banyak orang yang hadir di sana. Termasuk dalam kelompok ini adalah kehadiran sosok para wanita yang melayani Yesus dengan penuh kegembiraan dengan kekayaan yang mereka miliki. Para wanita ini melayani dengan penuh ketulusan hati karena kehadiran Yesus yang dekat dengan mereka tanpa membeda-bedakan. Disinilah Tuhan sungguh menunjukkan kasih-Nya tanpa memandang status, tidak membeda-bedakan, dan tanpa lelah terus berkarya mewartakan kabar sukacita bagi semua orang
termasuk para pendosa. Yesus menjadikan mereka berkat bagi sesamanya demi kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang ada begitu banyak peran dan status sosial yang kita miliki. Namun, peran dan status sosial yang kita miliki itu lebih banyak mendatangkan dan membawa orang kepada kesesatan. Kita lebih suka mewartakan hal-hal yang merugikan, seperti mencemarkan nama baik sesama atau gosip, mengeritik sesama dengan tidak memperhatikan cara mengeritik yang sopan dan santun. Terkadang kita suka membanding-bandingkan dan juga suka membeda-bedakan sesuai dengan status sosial yang kita miliki untuk menindas sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Hari ini gereja sejagat merayakan peringatan wajib Santo Cornelius dan Cyprianus. Kedua santo yang kita peringati pada hari ini adalah pribadi yang saleh, rendah hati, dan penuh kasih dalam hidup sebagai imam. Cornelius dipilih menjadi paus setelah tahta suci mengalami kekosongan selama kurang lebih 2 tahun. Pada masa itu, sekitar tahun 251, gereja banyak mengalami tantangan dan pengejaran dari Kekaisaran Romawi. Di samping itu, dari dalam gereja sendiri banyak umat yang murtad karena tak tahan menghadapi tekanan dan kekejaman dari kaisar. Ditambah lagi banyak imam yang bersikap keras dan tidak mau menerima kembali umat yang murtad, apapun alasannya, meskipun mereka sudah menyesal dan bertobat. Dalam situasi seperti ini, Paus Cornelius menggembalakan umatnya dengan penuh kasih dan bijaksana, namun juga bersikap tegas dalam menghadapi pelbagai pihak yang menentang dan mempersulit umat yang bertobat dan ingin kembali ke pangkuan gereja. Begitupun dengan Cyprianus yang dengan penuh semangat mengobarkan hati Paus Cornelius. Pelbagai tulisan Cyprianus menjelaskan tentang kasih yang harus dimiliki umat Kristiani bagi persatuan gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Kita telah diberkati Tuhan dengan materi, kesehatan, kepandaian, aneka ragam talenta, tenaga, dan lain-lain, bukan untuk diri sendiri, tetapi Yesus mempercayakan segala berkat-Nya kepada kita, agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itu, marilah kita kaitkan segala aktivitas kita dengan keselamatan orang lain
dan pengalaman hidup ditolong Tuhan menjadi motivasi untuk lebih giat melayaninya, serta menggunakan berkat yang kita miliki untuk memberkati orang lain. Dengan demikian, makin banyak orang mengenal Yesus dan nama Yesus dipermuliakan. Seperti Yesus yang gigih dan tidak kenal lelah dalam mewartakan kabar sukacita atau kerajaan Allah, dan juga seperti Santo Cornelius dan Siprianus, kita juga diajak untuk tetap semangat dan gigih dalam mewartakan kabar sukacita atau kerajaan Allah, entah baik atau tidak baik waktunya, karena dari sanalah semua berkat seperti berkat kesembuhan, kekuatan, rahmat, kekayaan, dan berkat kasih akan mengalir bagi semua orang. Kita juga diajak untuk bisa mengambil peran yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan anugerah yang kita terima dari Tuhan. Hendaklah setiap pewartaan kita tetap menjadi berkat bagi semua orang. Allah Gembala kami, Engkau adalah Allah sumber kasih dan sumber rahmat. Mampukanlah kami untuk selalu menjadi berkat bagi semua orang dimanapun karya pelayanan kami. Engkau juga telah memberikan kepada umat-Mu pemimpin setia dan martir perkasa, yaitu Santo Cornelius dan Siprianus. Semoga berkat doa mereka kami tetap teguh, kuat dalam iman, dan tak pernah mengaku kalah dalam memajukan kesatuan gereja. Amin. Hei saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai labuan bajo, sobat tunggu bagus. Mari batu silam dengan